kenapa iPad Air 4 adalah iPad sejuta umat saat ini dan jadi pilihan terbaik untuk kita bagi yang mau beli iPad di tahun 2023. Dan menurut saya, iPad Air 4 ini wajib banget dibeli kalau kalian belum pernah punya iPad sama sekali dan baru pertama kali mau punya iPad. Jadi bukan iPad 9, iPad 10, atau iPad mini 6. Mau tahu alasannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Semoga video ini bisa meyakinkan kalian kalau iPad Air 4 ini worth it banget dibeli di tahun 2023. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar saya makin semangat membuat video-video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like videonya ya, agar algoritma YouTube mengenali channel saya. Oh iya, bagi kalian yang mau beli iPad Air 4 di Tokopedia beserta pilihan casingnya, saya sudah taruh beberapa link telapak terpercaya di deskripsi. Kalian tinggal cek sendiri aja ya, dan bandingkan harganya. Siapa tahu cocok dan kalian bisa beli di Tokopedia. Kalau kita beli iPad, pasti kita pakainya itu untuk jangka panjang. Sama seperti saat kita beli Apple Watch atau MacBook. Dan iPad itu awet banget loh. iPad Pro 10,5 inch saya aja masih awet dari 2018. Dan masih saya pakai untuk streaming dan nonton YouTube. Kalau belum sampai rusak banget sih, pasti nggak bakal upgrade ke generasi terbarunya. Beda dengan iPhone yang kemungkinan orang upgrade itu tiap tahun pasti ada. Terutama para anak sultan atau artis ya. Karena hampir tiap menit kita pegang iPhone kita. Dan selalu kita bawa kemana-mana. Pokoknya nggak bisa ketinggalan. Dan bukan cuma di Indonesia aja. Di luar negeri juga iPhone itu dijadikan sebagai flexing device yang melambangkan status sosial seseorang. Makanya banyak orang yang tiap tahunnya gonta-ganti iPhone. Tiap kali ada iPhone keluaran terbaru. Beda dengan iPad yang rata-rata kita beli itu untuk jangka panjang. Poinnya, saat kita beli iPad, maka iPad yang kita beli itu bakal kita pakai bahkan sampai 5 tahun ke depan. Atau lebih. Bukan untuk tahun ini aja. Dan menurut saya, iPad yang harganya sekarang sudah turun dan akan tetap terlihat modern setelah beberapa tahun ke depan adalah iPad Air 4. Jadi desainnya itu nggak bakal terlihat kuno atau ketinggalan zaman untuk beberapa tahun ke depan. Desain sudah kotak seperti jajaran iPad generasi terbaru dan Pro. Layarnya sudah fully laminated, yang artinya gambar yang ditampilkan itu sudah benar-benar di atas layar, bukan lagi di dalam layar seperti pada iPad 9 dan iPad 10 yang belum fully laminated, di mana gambarnya itu terlihat ada di dalam layar ya. Karena memang untuk layar yang belum fully laminated, itu ada air gap antara lapisan kaca dan layarnya. Selain layar yang belum fully laminated itu terlihat seperti produk murah, ini juga berpengaruh saat kita menulis atau menggambar dengan Apple Pencil. Seperti kurang presisi aja kalau kita menggambar di atas layar yang belum fully laminated, karena memang ada gap atau celah di antara kaca dan displaynya. Dan iPad Air 4 ini sudah fully laminated, jadi akan mempermudah kalian yang suka taking notes, drawing, atau sketching dengan iPad. Ditambah lagi, layar iPad Air 4 ini sudah dilapisi anti-reflective coating. Jadi kalau kena cahaya, layarnya itu nggak berubah jadi cermin ya. Dan juga sudah P3 white color yang membuat kontras dan warna pada gambar yang dihasilkan itu terlihat tajam, jernih, dan kalian nggak dapat privilege ini kalau kalian beli iPad 9 atau iPad 10. Bayangin, 4-5 tahun lagi ke depan dan layar iPad kalian masih sRGB. Padahal kemajuan teknologi tiap tahunnya itu pesat banget dan kualitas gambar pada video streaming juga makin bagus. Jadi menurut saya, layar pada iPad Air 4 ini bisa dibilang future proof lah. Jadi tetap lebih enak buat dipakai untuk nonton drakor di tahun katakanlah 2028. Berikutnya, chipset yang dipakai itu A14 Bionic yang pernah jadi chipset terkencang di tahun 2020. Dengan 6-core CPU dan 4-core GPU, iPad Air 4 dengan A14 Bionic ini bisa dipakai santai seperti nonton streaming atau YouTube, dan juga bisa dipakai untuk ngedit video dengan LumaFusion, ngedit foto di Lightroom, taking notes untuk kegiatan sekolah atau kuliah, sketching design dengan Procreate, atau juga main game berat seperti Genshin Impact dengan performa yang stabil. Dan semua itu bisa dilakukan dengan iPad Air 4. Diajak santai bisa, diajak kerja berat juga bisa. Dan RAM-nya juga sudah 4 GB. Jadi untuk basic multitasking masih oke lah. Intinya, iPad Air 4 ini bisa untuk semua kalangan ya, alias sejuta umat. Bagi kalian yang sekolah atau kuliah dan butuh iPad untuk taking notes, iPad Air 4 ini cocok banget dengan desain dan pilihan warnanya yang anak muda banget. Atau bagi kalian content creator, chipset A14 Bionic bisa banget dipakai untuk edit foto atau video. Kamera belakang sudah 12 megapiksel yang bisa merekam video dengan kualitas 4K 60 fps, di mana sekarang
sekarang perekaman video 4K up to 60 fps itu sudah jadi standar wajib pada smartphone terkini. Hanya saja kamera depannya itu masih standar banget dengan resolusi 7 megapiksel. Tapi untuk sekedar kebutuhan Zoom meeting atau FaceTime, 7 megapiksel masih oke kok. Lagian kita jarang banget selfie atau foto pakai kamera iPad karena lebih praktis pakai iPhone. Jadi bisa langsung diedit dan diupload ke sosial media. Berikutnya, iPad Air 4 juga sudah pakai USB Type-C port. Tidak seperti iPad 9 yang masih pakai Lightning port. Dengan demikian, iPad Air 4 ini bisa disambungkan ke memori eksternal SSD untuk mindah-mindahin file dengan kecepatan transfer sampai 5 gigabits per second. Lumayan ngebut ya. Beda dengan iPad 10 yang walau udah pakai USB Type-C port, tapi masih pakai USB 2.0 dengan kecepatan transfer hanya sampai 480 megabits per second. Bahkan setengah giga aja belum loh. Kan jauh banget bedanya. Makanya saya bilang iPad Air 4 ini iPad sejuta umat karena dipakai untuk casual bisa banget dan dipakai untuk kerja berat juga hardware-nya sudah mendukung. iPad Air 4 juga sudah support Apple Pencil generasi kedua dan juga Magic Keyboard. Ya mungkin saat ini kita baru beli iPad-nya. Kita nggak mau beli Apple Pencil atau Magic Keyboard dulu karena mungkin uangnya belum cukup atau mungkin belum perlu-perlu banget. Tapi kalau 1 atau 2 tahun lagi kita butuh Apple Pencil karena mungkin akhirnya tertarik mau gambar-gambar dengan iPad kita bisa beli Apple Pencil generasi kedua yang menurut saya itu jauh lebih baik karena punya beberapa fitur dan cara chargingnya juga lebih praktis. Tinggal tempel di bagian samping iPad-nya tanpa butuh dongle seperti iPad 10 yang terlalu maksa banget ya. Dimensinya juga lebih kecil, lebih ringan, nggak licin. Karena saya dulu punya Apple Pencil generasi pertama dan saya jual lagi karena jarang banget saya pakai. Saya kurang tahu deh apakah kedepannya Apple itu akan merilis Apple Pencil generasi terbaru atau tetap akan memproduksi Apple Pencil generasi kedua ini. Berhubung sekarang hampir semua iPad itu sudah support Apple Pencil generasi kedua ya. Magic Keyboard memang mahal banget ya. Di harga 4 jutaan di Tokopedia dan di harga 6 jutaan kalau kita beli di reseller resminya. Tapi kalau suatu saat kalian ada rezeki dan mau beli Magic Keyboardnya, iPad Air 4 ini juga sudah support untuk itu. Beda dengan iPad 10 yang harus pakai Magic Keyboard Folio. Khusus iPad 10 dengan desain yang saya pribadi lebih suka floating desainnya Magic Keyboard karena terlihat lebih estetik dan mewah dibanding Magic Keyboard Folio. Sekarang kita lihat harganya ya. Di reseller resminya iPad Air 4 ini sudah nggak dijual lagi. Kalau di Tokopedia itu harganya di kisaran 7,5 jutaan lah dan di 9,6 jutaan untuk memori 256 GB yang CPO. CPO itu singkatan dari Certified Pre-Owned yang artinya produk ini dulunya pernah dibalikin ke Apple-nya. Lalu produk tersebut diperbaiki, part yang rusak juga diganti, dibersihin dan di-packing ulang resmi oleh Apple-nya. Jadi bukan di-packing ulang sama pihak ketiga atau counter handphone nakal. Dan kalian tetap dapat jaminan garansi resmi dari Apple. Saya pribadi lebih pilih produk CPO yang sudah jelas-jelas jaminannya langsung dari Apple dibandingkan beli produk Apple yang dikemas ulang seperti baru dan ternyata garansinya sudah berjalan beberapa bulan, bahkan sudah nggak ada garansinya sama sekali. Jadi kalau kalian ada rencana mau beli iPad dalam waktu dekat, saya sarankan beli iPad Air 4. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.